Lane kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu ono wali kata Sunan Ampel, ya ono wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Di Sragen nopo dugi mriki-mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun yo gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya sing ngene ae. Wayange iki dipeokno wae. Terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa supaya nyat kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Wapi, bos wapi tenan ukirane manuk. Tapi gurune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gurune tok yo sithik nek diketok. Nah takok itu kok diketok ya? Mergo ben ra urip. Nak diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek ketok ini kan gak iso. Lah ngetok kok sithik wis mati to. Mergo nak dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nak dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali sono ya wis saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini Pak ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe ojo kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan ojo ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayan habul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki ini santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat nyentak bar sholat, wis sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramu itu ada, ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng ke Nabi. Nabi oleh ketika itu lucu, santai. Ya Rabbi inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah maaf. Ya ngomong-ngomongan tapi itu pengiran. Nak omongan itu manusia, orang usah. Laya suhufiyah kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomong itu pengiran, orang pantas, orang layak di ngomongan bebani. Ini jauh Arabi tadi.
fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wa ma ghadibani wala naharani walan taharani, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna di sholat munajatun la yasluhu fiha kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya cuma nyen sholat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengiran. Yo dadi ora ngomong ambek rasa. Dengan ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mate kok sodok keren, padahal Nabi ini ngoten. Ini jenis evolusi. Jadi Nabi ini bijak kena umatnya wis rapati apa? Ya mereka kurang ilmu, rata-rata orang bijak kurang apa? Kerengnya didhisikno. Jadi kita ini terus belajar ya, terus meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khalafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman zilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok ditakon. Nah, berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Nah. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di Kitab Mahali, sama cari nanti di Kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas Kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar Kitab Mahali. Tapi kan bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kene takrib Pak wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib Fathul Mu'in, Fathul Wahab Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab bariku kowe golek aku. Nah, ayo Gus bapak ya wis debat. Debat enggak apa-apa. Itu di Kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal jenazah laisat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama ceritanya. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umrah tiap maktubah ada sholat jenazah enggak sama jawab saja ada kan sekarang loh ada enggak ada jenazahnya di mana enggak di depan apa di belakang di belakang tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok. Wong Indonesia kan enggak mendesak untuk jadi Moskow jadi mudin aja lakoni udah gede. Mas dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana?
Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati gaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah. Kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Just biasa. Paham ya? Pemenang jadi mau kepala kok. Dia jadi Mustafa Kikiru. Nak sirah itu tempat di atau berikan. Utara masalah. Biasanya di Mustafa gue. Gitu, mesti gitu ya. Nah kan? Loh, ada di Mustafa aja gak terima kata saya. Nah datang lagi sirah tenggelam gitu. Apa separuh. Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nggak sampai lanang. Lor. Nah teng daerah kula lor kabeh. Kemudian alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah cara kula ya ora masalah. Karena ora imam habis. Ya tapi sing fanatik ya kuat. Kula niku kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kalau nanti nyolati jenazah sirai itu ning lor. Keluarganya kebetulan rada aneh, setuju sirai itu ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin teng kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane. Mboten kiai kula kedadak kidul. Lah kula calon imame kula jaga guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku harus omong ya. Mpun tek yang lor kan kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh meneh trimo lor mek kidul lha. Lan wis jenenge Gus Bak, mpun sami napa. Meneh nek trimo salat lor mek kidul, umpama jenazah kok guri aku roh kaule. Pak, meneng. Lah meneh kena bantah aku ngenteni wae takrib. Mungkin satu Arab terus hali. Dari itu boleh iku lho. Mun Gus imbang. Mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik, becek latihan ya kamu. Jadi ilmu itu tetap penting, meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang, karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik, karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah, karena dia tidak imam. Soal ngelakoni, tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah, kabeh jenazah ditakoni kamar mayat, padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakoni di depan bisa bayang kan, ruwete musim haji. Ruwet orang. Indonesia kan gak ruwet. Mau imamnya jadi lakon ya pasiku, mayitnya jadi lakon pasiku, udah kok guri kan ya sarake kan. Jadi wong kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Dia gak imam. Oh berapa ada nyolati jenazah? Kadang ono sing fanatik nak wedok iku para bokong gitu kan. Nak lanang iku para sirah ya dekati napa jenenge? Apa bunda? Nak sing fanatik ngoten, ana imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses wong imam kadang kiai sepuh wis ra mikir ngur maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku boten nate kan sebab karep-karep. Tapi nak sing imam fanatik pak kok. Kan kadang nak kitab kan kok dilihat desa kan gak paham. Niki lanang napa wedok. Jalur bang ngatur posisi kok dekati napa. Wah, udah nak wedok dekatnya apa kan? Lah kan aku tahu jadi imam loh. Sampai jam mati di sholat rukun. Pino tenan yakin ya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kulo niku gadah jatah imami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat ana mati sing nyolati Gus Bak. Kulo ngomong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Kalasane jare wong hafal Quran ngalim iso nyapati. Kulo niku untuk akeh. Nate teng pandangan niku
wasiat ngoten ora iki sebab itu kula seniman gara-gara wasiat. Wasiat elek gitu. Ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa. Nak parah kena ado mboten. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo Green. Coba tanyakan yang haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja. Nggak ada, di belakang tetap di kamar mayit. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Ke saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Mana ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Mana ulama itu senang mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah timbang ilmu. Ya, jadi rodok musibah saja ini. Tapi timbang dia ini rapati soal ilmu, ya ke ibadah. Mau fatwa mau lengkar malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting. Yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Sana setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya juga diterima. Tetapi saya berharap Allah Rahman semoga tetap ditompo sendiri-sendiri lah. Gitu. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Biar nak jenazah itu rai imam, ini jenazah itu. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Belum selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sahih. Kalau tidak nikah sahih tidak ada apa? Iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Faham belum? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Paham ya? Tapi kira usah terus fanatik kulo gitu, boten kulo ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, gitu. Lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi lengi-lengi, pokoknya kalau suwun ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama juga kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tenggine surat Yasin apa? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masbun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi Sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu, bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi Sinten Nuh.